Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami merupakan kelompok geografi dari kartografi. Bentar, kok kita bertiga doang? Iya, kemana ya? Hai guys, hai. Halo guys, ya welcome back. Jadi inilah kelompok kami. Videonya check this out, oke? Seisma atau gempa bumi adalah suatu guncangan cepat di dalam bumi akibat adanya patahan atau pergeseran lempeng di permukaan bumi. Penyebab gempa bumi dibedakan jadi 4. Yang pertama adalah vulkanisme, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas magma dari Gunung Merapi yang menyebabkan getaran di lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Gunung api Egon di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dalam 2 hari terakhir kembali mengeluarkan asap dengan ketinggian 100 meter dari permukaan kawah gunung yang disertai beberapa kali gempa vulkanik. Pasca penurunan status dari level siaga ke waspada sejak 2 Januari 2016 lalu, Gunung api Egon di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur kembali menunjukkan peningkatan aktivitas. Dalam 2 hari terakhir, Gunung api Egon yang terletak di kawasan hutan Egon Ilimedo ini mengeluarkan asap dengan ketinggian 100 meter dari permukaan kawah gunung. Pos pemantau Gunung api Egon di Desa Nangatobong mencatat aktivitas kegempaan dalam 2 hari terakhir mencapai 10 kali dalam 1 hari. Yang kedua adalah tektonisme. Tektonisme adalah gempa yang terjadi akibat pergeseran lempeng, yang dimana mayoritas Indonesia sering mengalami gempa tektonisme. Contohnya baru-baru ini terjadi gempa di Maluku. 23 lebih 17 menit 41 detik waktu Indonesia bagian barat di wilayah Maluku Utara dan juga Sulawesi Utara, jadi di perbatasan. Gempa mengguncang merupakan gempa tektonik. Hasil analisis mekanisme gempa bumi menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut terjadi dengan mekanisme pergerakan naik atau patahan naik. Yang ketiga adalah gempa runtuhan, yang dimana terjadi akibat tanah longsor atau penggerusan dalam goa. Dan biasanya gempa ini memiliki dampak yang sangat kecil sehingga jarang terjadi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah gempa akibat ulah manusia atau yang biasa dikenal dengan faktor non-alam, yang dimana biasanya itu terjadi setelah adanya uji coba bahan peledak kayak bom nuklir, atau mungkin karena adanya pertambangan yang sangat berlebihan sehingga tidak dapat terkontrol dengan baik, yang dimana itu dapat merusak lapisan atau permukaan bumi sehingga dapat menyebabkan gempa. Intensitasnya atau kekuatannya dibagi menjadi 2. Yang pertama itu mikroseisme dan makroseisme. Yang pertama itu adalah mikroseisme. Mikroseisme adalah gempa bumi yang kekuatannya kecil sehingga kita hanya dapat mengukur dengan alat pengukur gempa bumi. Bagi kalian yang nggak tahu, alat pengukur gempa bumi itu dinamakan seismograf. Ini gambarnya. Nah, yang kedua itu makroseisme. Makroseisme adalah gempa bumi yang kekuatannya besar sehingga kita dapat mengukur tanpa menggunakan alat. Gempa bumi berdasarkan hiposentrumnya atau kedalamannya dibagi menjadi 3. Yang pertama itu gempa bumi dangkal, yang kedua itu gempa bumi menengah, yang ketiga itu gempa bumi dalam. Nah, yang pertama itu gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal itu gempa bumi yang kedalamannya kurang dari 60 km di bawah permukaan bumi. Nah, yang kedua itu ada gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah itu gempa bumi yang kedalamannya sekitar 60 sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Nah, yang ketiga itu ada gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang kedalamannya di atas 300 km di bawah permukaan bumi. Ada beberapa jenis gelombang. Yang pertama itu gelombang longitudinal, gelombang transversal, dan yang terakhir gelombang panjang. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal atau biasa disebut dengan gelombang primer adalah gelombang yang pertama kali dicatat oleh seismograf.
arah gerak partikelnya searah dengan arah rambatan. Gelombang ini dapat merambat di segala jenis medium, cair, padat, dan gas. Kecepatannya 330 meter per second di udara, 1450 meter per second di air, dan 5000 meter per second di granit. Gelombang ini yang paling lembut dibandingkan gelombang lain dan amplitudonya kecil. Gelombang transversal. Gelombang transversal biasa disebut juga dengan gelombang sekunder. Gelombang ini hanya dapat merambat melalui medium padat saja. Gelombang ini memiliki kecepatan 60% dari gelombang primer, yang artinya lebih lambat. Arah gerak partikelnya tegak lurus dengan arah rambatan. Efek kerusakannya lebih besar karena amplitudonya lebih besar daripada gelombang primer. Amplitudo didefinisikan sebagai jarak atau simpangan terjauh dari titik kesetimbangan gelombang yang telah kita pelajari di pelajaran matematika dan fisika. Amplitudo dalam sistem internasional biasa disimbolkan dengan huruf A dan menggunakan satuan meter. Jadi yang ketiga itu adalah gelombang panjang atau gelombang permukaan. Gelombang ini merupakan gelombang gempa yang merambat di permukaan bumi dengan kecepatan 3,5 sampai 3,9 km per detik. Gelombang ini merupakan gelombang yang paling banyak kerusakannya. Gelombang panjang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang low. Berdasarkan namanya, gelombang ini ditemukan oleh August Edward Hooke Low pada tahun 1911. Gelombang ini merupakan gelombang tercepat dan menggerakkan tanah dari samping ke samping. Inilah contohnya. Yang kedua adalah gelombang Rayleigh atau gelombang R. Keberadaan gelombang ini ditemukan oleh W.S. Rayleigh pada tahun 1885. Cara gerak gelombang ini adalah menggulung media di depannya atau media yang dilewatinya. Gelombang ini mirip dengan gelombang air di laut. Jadi jika gelombang ini lewat, batuan akan naik turun. Gelombang R merupakan kerusakan yang lebih besar daripada gelombang-gelombang gempa bumi lainnya. Metode epicentral. Untuk menghitung metode epicentral ini digunakan rumus Laska, yaitu delta sama dengan sekunder dikurang primer dikurang 1 aksen dikali 1000 km. Gempa Gunung Tangkuban Perahu tercatat pada seismograf stasiun di Garut sebagai berikut. A. Gelombang longitudinal tercatat pada jam 8 lewat 25 menit 25 detik. B. Gelombang transversal tercatat pada jam 8 lewat 26 menit 40 detik. Nah, berapa jarak Garut dari epicentrum gempa? Nah, diketahui gelombang longitudinal atau primernya sama dengan 8 jam lewat 25 menit 25 detik. Yang kedua, gelombang transversal atau gelombang sekundernya, yaitu tercatat pada jam 8 lewat 26 menit 40 detik. Nah, ditanyanya jaraknya atau deltanya. Kita jawab pakai rumus yang S min P min 1 dikali 1000 km. S-nya itu kan tadi transversalnya. Jadi 8 jam 26 menit 40 detik dikurang sama P parentalnya atau longitudinalnya, yaitu dikurang 8 jam 25 menit 25 detik. Hasil dari pengurangannya itu yaitu 1 menit 15 detik. Setelah ketemu hasil pengurangannya, kita kurang 1, dapat hasil 15 detik. Setelah 15 detik ketemu, kita kali 1000 km.
Nah, di sini kan ada koma di atas 1, itu yang berarti 1 menit, sedangkan yang 2 detiknya. Nah, sedangkan tanda kutip 2 di atas itu berarti 60 detik. Jadi 15 per 60 dikali 1000 km. Kita coret 15 dengan 60, seperempat dikali 1000, 4-nya kita coret, dapat 250. Sehingga jarak atau deltanya adalah 250 km. Mulai. Seisma atau Gue nempel nyambut. Jet. Oh iya, maaf. Ada roti-roti gitu. Roti Gi. Kita lu Gi, jadi mah tuh kan. Roti. Penyebab seisma atau gempa bumi dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah vulkanisme atau yang biasa disebut dengan Argi, nggak usah ngeliatin dong. Gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal atau biasa disebut dengan gelombang primer adalah gelombang yang pertama kali dicatat oleh seismograf. Gelombang ini Yang kedua itu ada makroseisme. Makroseisme adalah gempa bumi yang kekuatannya besar sehingga kita tidak ada sana. Nah, yang kedua itu makroseisme. Makroseisme adalah gempa bumi yang kekuatannya Udah. Nah, yang kedua itu makroseisme. Makroseisme adalah gempa bumi berskala besar. Maaf. Yang kedua itu adalah mikroseisme. Cuy! Lanjutin. Gila. Ayo, 1, 2, dulu 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Tenor.